Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita. Tadi pagi kita membahas surah At-Takatsur ayat ke-6, ya. Ayat ke-6. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas sampai ayat ke-6, tapi tadi baru kita bahas sampai ke huruf ro-nya. Ya. Maka sisa penggalannya kita akan coba bahas pada kesempatan duha kali ini. Baik, kita akan mulai bahasan pertama kita adalah huruf waw. Perhatikan baik-baik. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini adalah huruf waw. Nama aslinya huruf waw. Jadi jangan sampai teman-teman bilang bahwasannya ini adalah huruf wa. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf wa. Ini namanya huruf waw. Ya. Nah, huruf waw ini sebenarnya huruf yang mudah untuk kita lafalkan. Huruf yang mudah dan gampang untuk kita lafalkan. Tapi saking mudahnya, saking gampangnya huruf waw dilafalkan, banyak orang-orang ya yang justru tidak serius atau tidak fokus melafalkan huruf waw, maka jadi ada ketidaksempurnaan. Maka huruf waw walaupun gampang untuk kita lafalkan, mudah untuk kita lafalkan, maka tetap harus kita sempurnakan pelafalannya. Kita bahas ya. Jadi bagaimana cara menyempurnakan huruf waw? Teman-teman sekalian, nah huruf waw ini dilafalkan punya aturan main. Seperti biasa, seluruh huruf hijaiyah itu punya aturan main. Nah, huruf waw, teman-teman sekalian, itu punya aturan main, yaitu namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah apapun itu punya makhraj. Sekarang pertanyaannya, Bang, makhraj itu apa? Nah, makhraj itu adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Setiap huruf punya makhrajnya masing-masing. Nah, sekarang huruf waw makhrajnya di mana? Di mana tempat keluar hurufnya? Baik. Perhatikan. Huruf waw itu makhrajnya dari asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibir kita diapain, Bang? Kedua bibir kita ya kita posisikan dengan posisi maju seperti selayaknya kita melafalkan huruf u. Ya, li syafatainil wawu baun mimu. Nah, jadi huruf waw itu kita pastikan harus muncul seperti ini melafalkannya. Bibirnya muncung, bibirnya maju, bibirnya monyong. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, jangan hanya sekedar huruf waw itu dilafalkan seperti ini. Wa, 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 wa. Ini waw yang tidak sempurna. Wa, wa, wa. Wa, tapi sempurnakan dengan li syafatainil wawu baun mimu. Pastikan bibirnya muncung. Ya. Wa. 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 Oke. Jangan hanya sekedar wa. 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 Ini sedang tidak tersempurnakan huruf wawunya. Faham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan. Jadi huruf waw pastikan maju, monyong mulutnya. Ya, jadi kita tulis di sini huruf waw itu harus dilafalkan dengan cara m. Mm itu apa? Maju mulutnya, ya. Monyong mulutnya. Oke. Muncung mulutnya, mencucu mulutnya, ya. Manyun mulutnya, maju mulutnya. Oke, selanjutnya huruf waw di sini sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Sekarang kita lihat harokatnya. Nah, harokatnya terdapat simpul angka 9 di atas huruf. Ya, terima kasih Bunda Ella ya. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Oke. Huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian ketika mereka berharokat dhammah, maka mereka mesti dibaca dengan vokal U. Ya, mesti dibaca dengan vokal U. Oke? Maka wawunya di sini dibaca bukan wa karena dia tidak berharokat baris atas alias fathah. Dia nggak dibaca wi, tidak, karena dia tidak berharokat kasroh, tapi dia mesti dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, harus dibaca dengan vokal U. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tentu teman-teman sudah tahu bahwasannya harokat itu ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah vokal A, kasroh vokal I,
dhammah vokal U. Nah, 3 harokat itu, setiap harokatnya memiliki kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat. Nah, ada titik sempurna pelafalannya. Nah, kesempurnaan harokat ini istilahnya disebut dengan apa? Istilahnya disebut dengan itmamul harokat. Nah, ya. Jadi setiap harokat itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Itmamul harokat ini kita sempurnakan biar apa? Biar artikulasi kita ketika ngaji jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jujur, siapa di antara teman-teman sekalian yang ngajinya masih seperti itu? Itu ngajinya udah bagus, Masya Allah. Tapi ada bagian yang tidak tersempurnakan. Apa? Itmamul harokatnya tadi. Alhasil ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Gitu ya. Maka kita lihat tadi dalam ayat, harokatnya harokat simpul angka 9 itu harokat dhammah. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Cara menyempurnakan harokat dhammah, itmamul harokat dhammah itu dengan cara MM juga. Tuh, ya. MM. MM itu apa? MM itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Maka di sini Masya Allah ya, huruf waw harus dilafalkan MM juga, maju mulutnya, makhrajnya. Ketika dhammah, dia juga harus MM, maju mulutnya, muncung mulutnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatima. Tidak akan pernah kita mendapati huruf harokat dhammah kita sempurna illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali tanpa memuncungkan kedua bibir secara sempurna. Maka waw harus dilafalkan muncung dan dhammah harus dilafalkan muncung. Maka jangan nanggung-nanggung, lafalkan muncung, maju mulutnya. Wu, ikuti, wu, ikuti, wu. Ya, jadi bukan cuman wu, 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 tidak. Muncungkan mulutnya. Wu, wu, wu. Sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi ya. Bismillah. Nah, jadi la tarawu, pastikan muncung mulutnya. Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, terima kasih atas semangatnya. Terima kasih yang sudah belajar bareng-bareng. Kita lanjutkan kembali. La tarawu. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf berikutnya. Ini huruf apa teman-teman? Yang saya kasih oval warna biru. Ini nama hurufnya adalah huruf nun. Apa? Nama hurufnya adalah huruf nun. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf na. Di dalam huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Huruf nun itu dilafalkan seperti apa? Huruf nun itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Persis. Nggak ada bedanya. Clear, beres, insya Allah. Jadi teman-teman nggak tahu makhrajnya pun udah lafalkan huruf nun selayaknya, senaturalnya teman-teman melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Clear, beres. Ya, itu. Baik. Naninu, an, in, un. Itu sudah selesai. Itu udah jadi huruf nun. Ya. Baik. Selanjutnya, nunnya di sini kita lihat dulu harokatnya. Harokatnya dia berbaris atas. Oke. Ya. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas seperti ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Oke, kita bahas pelan-pelan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Oke? Kalau yang keluar adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau vokal A itu termasuk ke dalam huruf yang harus dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Kalau vokal O, dia harus dibaca dalam keadaan yang tebal. Ya. Sekarang saya izin bertanya, huruf nun di sini dibacanya la tarawunna atau la tarawunno dengan vokal A atau dengan vokal O? Tentu dengan vokal A ya. Nah,
Maka huruf nun itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Karena dia vokalnya A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, baik. Berarti dia bukan huruf yang tebal. Nah, sekarang kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan huruf tersebut adalah huruf yang tipis, vokal A, maka bagaimana cara menyempurnakan pelafalan harokatnya? Oke, kita ingatkan kembali. Setiap harokat, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, ketiga harokat tersebut ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nama istilahnya disebut dengan apa? Nama istilahnya disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Nah, saya ingatkan kembali. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar apa? Agar artikulasi ketika ngaji kita jelas. Kejelasan vokalnya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam ataupun kumur-kumur. Maksudnya ngaji yang seperti bergumam atau kumur-kumur itu seperti apa? Contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak yang enak, padahal sudah bagus. Cuman ada yang kurang sempurna, apa? Itmamul harokatnya tadi. Sehingga ngajinya artikulasinya, kejelasan vokalnya jadi kurang tersempurnakan. Jadi seperti orang yang sedang bergumam ataupun seperti orang yang sedang kumur-kumur. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Baik. Nah, jadi harus diperjelas artikulasinya teman-teman sekalian. Ya, maka kembali lagi. Di sini harokatnya harokat fathah. Ya, oke, baik, balik lagi. Nah, berarti bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Itmamul harokat fathah itu dengan cara apa? Dengan cara BM. Apa itu BM? Ya, oke. BM itu apa? BM itu artinya buka mulut. Jadi, huruf yang berharokat fathah, apapun keadaannya, harus dilafalkan dengan buka mulut. Nah, tapi kan tadi sudah saya jelaskan. Fathah itu bisa jadi keluar dengan vokal A, bisa jadi dia keluar dengan vokal O. Kalau dia keluar dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluar dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, kalau fathah vokalnya A atau tipis, maka dia dilafalkan dengan SS. SS itu artinya sambil senyum. Fathah yang vokalnya A, BM, SS. Buka mulut untuk menyempurnakan fathahnya, SS sambil senyum untuk menjaga kadar tipisnya agar tetap terjaga. Kalau misalnya fathah keluarnya adalah vokal O, ya, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BM, TS. Ya, BM itu buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, TS tanpa senyum untuk menjaga kadar tebalnya. Sekarang saya izin bertanya. Di sini huruf nun berharokat fathah, dia vokalnya A. Kalau A kan berarti dia huruf yang tipis. Maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Apakah dengan cara BMSS atau dengan cara BMTS? Silakan teman-teman ramaikan, drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Saya izin lihat ya. Dengan cara BM, dengan cara BMSS. Masya Allah. BMSS itu apa? BMSS itu artinya adalah buka mulut, BM, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat vokal A yaitu fathahnya, wal maftuhu bil fathifham, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Oke. Contoh pelafalannya seperti apa? Contoh pelafalannya seperti ini. Kalau kita hanya melafalkan buka mulut tapi tidak senyum alias tanpa senyum, maka pelafalannya akan seperti ini. No. Oke? Sedangkan huruf nun itu kan huruf yang tipis. Coba deh lafalkan buka mulut tapi disertai dengan senyuman tipis-tipis. Kita coba yang asalnya seperti ini. No. Kita kasih senyuman sedikit. Nah. Bisa difahami sampai sini? Bisa kita lanjutkan kembali? Sip, ya. Baik, jadi dia dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Faham sampai sini?
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah support. Tanpa saya minta, teman-teman ada yang tap-tap layar. Tanpa saya minta, inisiatifnya untuk share, untuk dakwah ada. Terima kasih. Semoga Allah catat kebaikan teman-teman menjadi pahala terbaik buat teman-teman semua, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tenang saja teman-teman, Allah maha melihat ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah sekarang ya, nunnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian, di atas huruf nunnya ini ada tanda apa? Nah, yang saya kasih oval warna merah. Ada gambar seperti gambar burung terbalik, teman-teman sekalian. Ini disebut dengan tanda apa? Ini disebut dengan tanda, ada yang tahu? Kalau ada tanda tanda tajwid, tanda tasydid, bukan tajwid. Ya, namanya adalah tasydid. Oke? Sip. Ya, kita izin tulis ya. Jadi, jika teman-teman menemukan ada di atas huruf seperti ini, ya, gambar burung terbalik seperti ini namanya adalah tasydid. Ada yang bilang tasydid, boleh, ya. Ada yang bilang sabdu, boleh. Ada yang bilang musyaddad, boleh. Ada yang bilang syiddah, boleh. Ada yang bilang sabdu, mangga, boleh ya, silahkan. Oke, boleh teman-teman sekalian, ya. Gitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya perhatikan baik-baik. Oke. Nah, masya Allah sebentar ya, ini agak turun. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, oke. Nah selanjutnya, kalau kita mendapati, saya izin di sini panggilnya tasydid ya. Teman-teman boleh panggil sabdu juga boleh. Oke. Sekarang, nun yang dia ada tanda tasydid itu ada hukum apa teman-teman sekalian? Nun yang bertasydid, dia ada hukum apa? Dia memiliki hukum namanya adalah gunnah. Dia punya hukum namanya adalah gunnah. Oke. Apa itu gunnah? Gunnah itu artinya adalah dengung. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf nun bertasydid, gunnah itu bukan nun bertasydid saja, tapi ada satu laginya apa? Satu laginya adalah mim bertasydid. Ketika teman-teman mendapati ada nun bertasydid dan mim bertasydid, maka dia perlu untuk dilafalkan dengan gunnah. Nah, apa itu gunnah? Gunnah itu artinya adalah dengung. Sekarang, indikasi dengung itu apa? Taunya dia dengung itu dari mana? Nah, ya, taunya dia dengung itu adalah ada dua indikasi. Ada dua. Yang pertama, itu suara dia masuk ke dalam rongga hidung, atau kita sebut dengan al-khayshum. Ya. Yang kedua, suara dia akan mengakibatkan suara yang sengau. Oke, gitu ya. Jadi indikator dengung itu ada dua. Suaranya masuk ke dalam rongga hidung dan dia suaranya akan sengau. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, teman-teman tahan bunyi an, atau teman-teman tahan bunyi setelah ditahan, ketika ditahan, ya, teman-teman buka tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah atau bahkan sampai hilang, maka itulah gunnah. Ya, kalau suaranya berubah atau bahkan sampai hilang, maka itulah gunnah. Contohnya, ya, saya izin zoom ya. Perhatikan. Dia suaranya nggak, kalau ditutup mampet pasti. Kenapa? Karena indikasi dengung itu suaranya berkumpul dalam rongga hidung. Nun bertasydid itu hukumnya gunnah. Yang dimaksud gunnah ketika dia dilafalkan masuk ke hidung, alias al-khayshum. Kita buktikan kembali. Itu membuktikan bahwasannya betul dia adalah gunnah. Gitu ya. Faham?
Kita bahas pelan-pelan saja, sedikit-sedikit per huruf. Kita kembali lagi ya ke tabletnya ya, ke iPadnya. Oke. Maka di sini pastikan dia ada dengungannya, ya. La tarawun. Nah, itu cara membuktikannya. Oke. Nah, itulah guna. Teman-teman sudah coba dipraktekkan belum di rumah? Dipraktekkan kan di rumah? Jangan cuma nyimak, dipraktekkan. Lisannya bergerak, bibirnya bergerak, biar dapat pahala melafalkannya. Ya, kalau masih salah double pahalanya. Diikuti ya. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya. Ini agak ngeblur bentar ya. Oke, lanjut lagi. La tarawun. Nah, sekarang teman-teman sekalian, hukum tajwid apapun ya, yang dia terdapat zat guna atau dengung, maka dia mesti ditahan pelafalannya. Ya. Dia mesti ditahan pelafalannya dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti ditahan dengan kadar panjang 2 harokat. Tapi 2 harokatnya harus 2 harokat kadar gunnah. Jangan sampai kita lafalkan, tapi kita lafalkan dengan kadar 2 harokat, tapi nya kecepatan. Kenapa? Karena yang dipakai 2 harokat untuk hukum tajwid mad. Ya, oke. 2 harokatnya mad dengan 2 harokatnya gunnah itu tidak sama kadarnya. Banyak orang sudah merasakan bahwasanya hukum tajwid gunnahnya itu udah ditahan 2 harokat. Tapi kok kenapa kecepatan? Karena yang teman-teman pakai adalah 2 harokat kadar mad. Kita bandingkan 2 harokat kadar gunnah dengan 2 harokat kadar mad, itu bedanya apa? Nih, kalau 2 harokat kadar mad itu seperti ini. La tarawunna, la tarawunna. Kecepatan kan? Padahal dia udah 2 harokat. 2 harokatnya betul, tapi kadarnya salah. Itu untuk kadar hukum tajwid mad. Seharusnya kita lafalkan 2 harokat kadar gunnah. Yang ini. La tarawunnal jahim. La tarawunna. Kalau 2 harokat kadar mad, la tarawunna. Mereka tidak betul-betul sama. 3 ketukan 3-nya tuh pindah. Ditahannya mah 2 harokat. La tarawunna. Pindahnya ketukan ketiga. Ditahannya 2 harokat. Ditahannya 2 harokat. Jadi harus tahu kadarnya segimana. Kalau mad, wunna. Kalau gunnah 2 harokatnya wunna, wunna, wunna. Nah, dia lebih lambat sedikit. Kadar 2 harokat gunnah itu lebih lambat sedikit secara tempo. Kalau 2 harokat kadar mad dia lebih cepat. Faham sampai sini? Ya. Saya bermohon kepada Allah, teman-teman yang sedang memandang live ini, ikut melafalkan, ikut latihan. Allah muliakan semua karena Quran. Tapi teman-teman yang ikut share, teman-teman yang ikut tap-tap layar, berarti sama dengan sedang dakwah Quran. Semoga Allah muliakan teman-teman lebih. Insya Allah menjadi wasilah teman-teman semakin kuat istiqomah bersama Quran. Lanjut. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. La tarawunna. Nah, gitu. Faham sampai sini? Kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke, saya izin hapus terlebih dahulu. Selanjutnya, n-nya sudah kita lafalkan. Dari nun ini kita langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf apa? Huruf lam. Langsung masuk ke huruf lamnya. Nalja. Ya. Nalja. Langsung masuk ke huruf lamnya. Kenapa? Karena di sini ada kondisi yang sering kita sebut dengan apa? Alif lam qamariyah, ya, atau idhar qamari, ya. Saya izin tulisnya alif lam qamariyah, ya. Teman-teman boleh sebut dia al qamariyah, boleh. Teman-teman mau sebut dia idhar qamari, mangga, silahkan, boleh, sah-sah saja, ya. Oke. Alif lam qamariyah atau idhar qamari. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Faham sampai sini? Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Konsentrasi teman-teman sekalian. Oke.
Nah, boleh kita sebut dengan alif lam qamariyah, boleh kita sebut dengan izhar qamari. Tandanya alif lam qamariyah itu apa? Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya terdapat tanda sukun, teman-teman sekalian, maka ini sudah dipastikan dia adalah alif lam qamariyah. Ya. Cara melafalkannya seperti apa? Huruf lamnya langsung kita lafalkan. Kenapa? Karena ada tanda qamariyahnya, alias tanda tasydidnya. Ya. Maaf, tanda sukunnya, maaf. La tarawunnal. Nah, gitu. Jadi yang dibaca langsung huruf yang ada tanda sukunnya. Bedanya dengan alif lam syamsiyah apa? Kalau alif lam syamsiyah, teman-teman sekalian, nah, dia ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan. Di atas lamnya ataupun di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Kalau tandanya tasydid, maka dia alif lam syamsiyah. Bagaimana cara melafalkannya? Huruf yang bertasydidnya langsung kita lafalkan. Bismillahirrahmanir. Langsung masuk ke huruf ro-nya. Itu alif lam syamsiyah. Ya, atau sering disebut dengan idgham syamsi. Faham sampai sini? Ya, jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. La tarawunnal ja. Nah, jadi dari lam, dari nun langsung masuk ke lam. Itu yang disebut dengan izhar qamari. Ya. Oke. Sip. Jelas teman-teman sampai sini? Bisa kita lanjutkan kembali? Sip, ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya. Sekarang teman-teman sekalian, ya, perhatikan. Oke. Huruf lam di sini, ya. Huruf lam di sini teman-teman sekalian, dia ini namanya huruf lam. Ya. Kalau saya tanya teman-teman, ini huruf apa ini? Kalau teman-teman bilang ini huruf la, maka teman-teman keliru. Ini namanya adalah huruf lam. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf la. Oke. Siapa di antara teman-teman sekalian, ya, yang melafalkan huruf lam itu masih menganggap bahwasannya huruf lam ini sama persis kayak teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ayo, siapa? Ya. Nah, ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Ya. Maka buat teman-teman yang baca Quran cuman baca Latinnya doang, hati-hati. Tidak semua transliterasi Latin itu, huruf alfabet itu sama dengan huruf hijaiyah pelafalannya. Oh, berarti kita nggak boleh baca Al-Quran yang ada Latinnya? Boleh, tapi fungsinya harus sesuai. Ya, peruntukannya harus sesuai. Bukan membuat teman-teman jadi malas belajar huruf hijaiyahnya. Latin itu dihadirkan biar teman-teman semakin semangat untuk mempelajari huruf hijaiyahnya, dibantu dengan terima kasih topik koboynya, dibantu dengan Latinnya, teman-teman sekalian. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma yang dibaca Latinnya saja. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Lamnya dan L, lalu apa bedanya? Ya, sekarang kita mulai dari huruf L alfabet dulu. Kalau huruf alfabet yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Cuman ujungnya doang. Contohnya kita akan tunjukkan seperti ini. Ini huruf L alfabet. Allah, 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 Allah. Itu huruf L alfabet. Kalau misalnya huruf lam hijaiyah, pelafalannya tak cukup gitu ya, gitu. Saya lagi belajar jadi pakai Latin juga, nggak apa-apa. Teman-teman kalau lagi belajar pakai Latin nggak masalah. Maksud saya, Latin itu diperuntukkan bukan membuat teman-teman tidak mempelajari kaidah huruf hijaiyahnya. Tetap huruf hijaiyah di atasnya itu harus dilafalkan, dibaca. Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Sekarang kalau huruf lam alfabet, seperti apa pelafalannya? Kalau L alfabet kan gini, Allah. Kalau lam hijaiyah, Allah, Allah. Jadi kalau lam hijaiyah itu yang disentuhkan adalah, ini kita ibaratkan lidah kita. Nah, lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan tepi lidah bagian depan yang kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Nah, maka nampak pelafalannya akan lebih penuh dibanding huruf L.
Contoh huruf L alfabet Allah, hanya ujung lidah saja yang menempel. Tapi kalau lam hijaiyah Allah, Allah. Jelas teman-teman semua? Jelas sampai sini? Faham? Baik ya. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya, jadi jangan sampai teman-teman betul-betul serupakan mana huruf lam, mana huruf L, mana huruf L, mana huruf lam. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya, sekarang kita lihat di sini. Lamnya di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman dapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, dalam kaidah tajwid disebutnya adalah tanda sukun, teman-teman sekalian. Ya, tanda sukun. Oke. Sukun di dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda apa? Disebut dengan tanda mati ya. Disebut dengan tanda mati. Oke, disebut dengan tanda mati. Nah, sekarang ya, sukun itu sebenarnya dari segi pelafalan apa? Emang arti sukun itu mati? Bukan. Tapi sukun itu artinya diam. Tapi boleh nggak kita sebut ini lam mati? Boleh, mangga. Cuman ini untuk menambah wawasan kita, sukun itu artinya adalah diam. Lawannya diam apa teman-teman? Lawannya diam itu adalah bergerak. Nah, bergerak dalam kaidah pelafalan disebut dengan apa? Disebut dengan harokat. Harokat dalam bahasa kita sering kita sebut dengan huruf yang huruf hidup. Betul nggak sampai sini? Maka selaras ya. Selaras nggak? Selaras nggak teman-teman sekalian? Nah, selaras nggak? Misalnya nih, lawannya mati adalah hidup. Lawannya sukun adalah harokat. Ya, lawannya diam adalah bergerak. Selaras ya teman-teman sekalian ya? Selaras nggak? Selaras insya Allah ya? Sesuai ya? Nah, sekarang kita pelajari lebih jauh. Yang dimaksud dengan diam itu diam apanya? Yang dimaksud bergerak itu bergerak apanya? Gitu loh. Ya. Oke, kita bahas boleh? Kita bahasnya insya Allah ya. Nah, yang dimaksud dengan bergerak, teman-teman sekalian, kita mulai dari harokat. Tadi harokat itu kan sama dengan bergerak. Bergerak apanya? Harokat itu kan ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, ketika huruf-huruf berharokat, fathah, dhammah, kasroh, alias a, i, u, itu kan dia rahangnya bergerak. Yang dimaksud dengan bergerak itu rahangnya. Contohnya, a, i, u. Ketika kita melafalkan a, i, u kan bergerak rahang kita. A, i, u. Atau misalnya, ba berharokat. Ba, bi, bu. Ta berharokat. Ta, ti, tu, sa, si, su. Semua yang ketika berharokat itu kan bergerak rahangnya. Itu yang dimaksud dengan harokat adalah bergerak. Lalu kenapa sukun itu disebut dengan diam? Karena huruf yang dalam kondisi sukun, rahang kita tidak bergerak. Contohnya, perhatikan. Contohnya seperti ini. Misalnya sin sukun. Rahang kita diam kan? Kalau sin berharokat, sa, si, su, baru dia bergerak. Misalnya huruf fa. Huruf fa ketika sukun kan rahangnya diam. Tapi ketika fa berharokat, fa, fi, fu, dia bergerak. Nah, itulah maksudnya esensi dari bergerak dan diam itu seperti tadi. Ada yang bergerak rahangnya yaitu harokat, fa, fi, fu. Ada yang dia diam rahangnya ketika sukun. Faham? Ya, pelan-pelan. Kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Nah, ketika sekarang kita bahas huruf lam dalam kondisi sukun berarti dia dilafalkan tidak lalilu. Tapi cukup dilafalkan al saja karena dia dalam kondisi sukun, cukup dibaca al saja. La tarawunnal. Gitu kan karena dia dalam kondisi sukun. Teman-teman sekalian. Faham? Masya Allah ya. Saya doakan teman-teman ya, akun kita lagi kena stuck nih, nggak naik-naik, algoritmanya belum membaca
Ya, kita ganti device, berusaha untuk menampilkan dengan visual terbaik, tapi algoritma nggak baca. Maka salah satu jalannya, ikhtiarnya adalah dengan jadilah penonton yang aktif. Jadilah penonton yang aktif, tidak pasif. Kalau saya bertanya, silakan jawab di kolom komentar, atau boleh juga sambil tap-tap layar dan sambil share. Ketika ini naik lagi, ada ikhtiar teman-teman, teman-teman sedang menanam saham investasi akhirat teman-teman semua di sana. Ya, gitu. Oke. Kalau mau mangga, kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Teman-teman tidak memaksimalkan apa yang sudah bisa teman-teman lakukan. Ya, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Selanjutnya, ya, perhatikan. La tarawunnal. Berarti gitu ya, lam sukun dilafalkan seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, ya, kita lanjutkan. Sekarang, ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun, ada dua kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Yang pertama, dilafalkan dengan memantul. Ya, nah ini nggak boleh nih. Ya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam masih suka memantul? Taunya dia memantul dari mana, Bang? Indikasi memantul itu di ujung pelafalan lam sukunnya ada bunyi vokal yang keluar. Bunyi vokal apa yang keluar? Bunyi vokalnya ada bunyi vokal EU alias e. Kalau di Sunda tuh e. Nah, itu nggak boleh. Ya. Contohnya la tarawunnal-ja. La tarawunnal-ja. Nah, nggak boleh ada bunyi vokal nal-ja. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena lam nggak punya sifat kolkolah. Jadi kenapa ngapain dipantul-pantulin teman-teman sekalian? Jangan dipantul-pantulkan. Paham sampai sini? Ya, jangan pantul-pantulkan. Ya. Nah, lalu kenapa dia bisa memantul? Kenapa lam sukun itu bisa memantul? Sebabnya karena apa? Oke, kita bahas ya. Teman-teman ya. Sambil dibantu tap-tap layar ya. Sambil dibantu share ya. Jangan berhenti tuh tangannya tuh. Kalau berkenan. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Cuma ada pahala jariah yang teman-teman nggak ikhtiarkan. Oke, jadi huruf lam itu ya, ketika dilafalkan kenapa dia sering memantul? Karena lidah kita keburu turun duluan. La tarawunnal-ja, nal-ja. Jadi si lidah kita keburu turun duluan. Nal-ja. Nah, turun kan? Nah, kalau mau nurunin makhraj huruf lamnya, pastikan huruf berikutnya setelah lamnya teman-teman langsung lafalkan. Turun lidahnya, lafalkan huruf berikutnya langsung di saat yang sama. Nal-ja, 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 la tarawunnal-ja. Tuh, jadi nggak akan ada pantulan. Tapi kalau teman-teman turunkan dulu lidah huruf lamnya, baru melafalkan huruf jim berikutnya, pasti ada pantulan. La tarawunnal-ja, nal-ja. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Ya. Baik. Siap teman-teman semua? Masih semangat nih? Masih semangat? Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya huruf lam di sini selain dia tidak boleh memantul, kita sudah bahas semuanya ketika dia lam dalam kondisi sukun itu nggak boleh mantul, bla bla blanya semua sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf lam sukun itu melafalkan dengan memutus suara huruf lamnya. Contohnya seperti apa? La tarawunnal-ja. Nah, antara bunyi lam, al, nal dengan ja tidak boleh ada jeda hening. Gak boleh ada berhenti dulu.
teman-teman sekalian. Ya. Kenapa? Karena huruf lam punya sifat. Sifat lam itu apa? Salah satu sifatnya dia punya sifat yang namanya adalah tawassut. Ya. Oke. Apa itu tawassut? Ya. Tawassut itu artinya adalah sedikit mengalir suaranya. Dia nggak boleh betul-betul putus suaranya, teman-teman. Kalau dia betul-betul putus, sudah berhenti dia. Salah. Ya. Kalau dia betul-betul terputus, nama sifatnya itu disebut dengan apa? Disebut dengan syiddah. Ya. Oke, ini kok nggak bisa zoom lagi ya? Oh, bisa. Oh, 2 kali ya. Oke. Nah, kalau dia terputus, nama sifatnya adalah syiddah. Jadi nggak boleh kita lafalkan nal jahim, nggak, tapi nalja, sedikit mengalir suaranya. Ya. Oke, sedikit mengalir suaranya. Paham sampai sini, teman-teman? Jelas sampai sini? Ya, Masya Allah ya. Susah banget nih. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf lam itu punya sifat namanya wabayna rikhwin wasyadidil umar, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai dia memantul, jangan sampai juga dia terputus. Nanti jadi keliru, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya kita mendapati di sini ada huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa? Nah, yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya adalah huruf jim. Nama aslinya adalah huruf jim. Ya, huruf jim. Huruf jim itu kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman sekalian, ketika kita lafalkan huruf jim adalah BBN. Apa tuh BBN? Nah, jangan sampai melafalkan huruf jim itu BBN. BBN itu artinya adalah bocor, becek, nafas. Jangan sampai BBN, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai BBN. Nah, maksudnya gimana, Bang? Nih, ya, jangan sampai kita lafalkan gini. Jahi. Huruf jim jangan sampai kita lafalkan ja. Nah, ada percikan-percikan nafas seperti itu. Huruf jim tak boleh dilafalkan seperti itu. Kenapa? Karena huruf jim punya aturan. Huruf hijaiyah nggak asal dilafalkan, ya. Oke, nah perhatikan bagaimana cara melafalkan huruf jim. Nih, perhatikan baik-baik, ya. Nah, tuh ya. Jadi huruf jim itu dilafalkan tidak boleh bocor, becek, nafasnya, teman-teman sekalian. Ca, ci, cu, ba, ce. Oke, kenapa? Karena jim punya sifat namanya adalah jahr. Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Kalau dia mengeluarkan angin atau udara dari mulut, maka nama sifatnya harusnya bukan jahr, tapi apa? Hams. Hams itu artinya mengalirkan hembusan menghembuskan aliran nafas atau air. Air. Kok air sih? Angin, udara, kok air sih? Air mah jadinya becek nanti. Ya, tuh jadinya becek. Nah, jangan air yang keluar. Hati-hati. Angin atau udara atau nafas dari mulut, ya. Gitu. Jadi ketika kita lafalkan cukup ja, ji, ju, tidak sampai ca, ci, cu, nggak sampai begitu. Karena dia sifat huruf jim itu adalah jahr. Sekarang bagaimana caranya biar nafasnya nggak keluar? Caranya, teman-teman harus lafalkan huruf jim tepat dari makhrajnya. Nah, ingat, setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Huruf jim, tempat keluarnya dilafalkan dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu artinya apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji musyinu ya. Tengah lidahnya kita tempelkan dan rekatkan ke langit-langit. Betul-betul nempel dia, teman-teman sekalian. Ya, betul-betul nempel. Tuh, ya, betul-betul nempel.
Jangan sampai ada celah antara tengah lidah dengan langit-langitnya. Biar apa? Biar tidak ada aliran nafas atau percikan-percikan nafas yang mengalir dari sini. Ya. Nah, kalau tepat melafalkannya, tengah lidah teman-teman betul-betul diarahkan nempel ke langit-langit, maka dia tidak akan mengalirkan nafas. Jaji jubaje. Tuh. Dicobain ya, dicobain. Jaji jubaje. Tidak akan caci cubaje. Dihilangkan, tambal ya, bocor nafasnya. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan kembali, bismillah ya. Jadi tepat dari bagian tengah lidah kita disentuhkan ke langit-langit atas kita. Ya. Baik, jadi jangan BBN, bocor becek nafasnya. Ja 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 ja, selesai. Lanjut lagi ya, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang huruf jimnya dia berharokat baris atas. Harokat baris atas itu basicnya dia dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, maka jimnya dibaca menjadi ja. Kalau dia keluarnya vokal O, maka dia huruf yang tebal. Tapi huruf jim di sini dia dibaca dengan vokal A tetap ya, ja, tidak jadi jo, tapi ja. Kenapa? Karena huruf jim termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah, bervokalkan A dan dia hurufnya tipis, maka kita mesti lafalkan dia dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Kalau pengen sempurna, Bang, apa itu BMSS gitu ya? Bang, apa itu BMSS? Nah, BMSS itu artinya adalah BM itu artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum biar vokal A-nya tetap terjaga, wal maftuhu bil fathhi fham, sambil senyum biar kadar tipisnya juga tidak kesana kemari. Oke? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Biar jelas ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Coba, kalau kita lafalkan hanya sekedar buka mulut saja, maka bunyi huruf jim ketika dia berharokat fathah itu akan seperti ini teman-teman. Ja, 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 ja. Ya, ja. Sedangkan huruf jim ini termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka mesti kita lafalkan dengan ja, 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 dengan senyuman tipis-tipis. Ya, gitu. Barakallahu fiik, bermanfaat banget buat emak-emak di rumah aja. Tapi masih bisa belajar online kayak gini, makanya. Ya, kalau ada manfaat itu cintanya Allah. Yang teman-teman rasakan itu cintanya Allah. Ya. Oke, maka sebarluaskan biar teman-teman ibunda-ibunda yang lain, emak-emak yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan teman-teman dapat pahala jariahnya. Kalau pahala jariah buat teman-teman tidak menggiurkan, nggak usah. Ya, kan kita yakin apa yang kita ikhtiarkan itu akan Allah balas. Apalagi pahalanya pahala jariah. Ya tergantung teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi buka mulut sambil senyum. Senyumnya nggak usah lebar-lebar. Biasa aja. Ja, nggak usah ja, nggak gitu juga. Ja, 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 ja. Selesai. Ya. Oke, baik. Nah, gitu teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Gitu. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Sip. Oke. Nah, huruf jim di sini sudah kita pelajari. Ya. Bagaimana cara melafalkannya, bagaimana harokatnya, ya, seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Selanjutnya, kita hapus dulu. Kita masuk ke pembahasan huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf ha. 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 Ya. Ha, hi, hu. Nah, ini sering kita sebut dengan ha kecil. Ha kecil ini dilafalkan seperti apa teman-teman sekalian? Ha kecil ini dilafalkan masih banyak orang keliru. Ya. Masih banyak orang keliru melafalkannya berubah menjadi huruf yang lain. Ya, menjadi huruf apa? Menjadi huruf ya. Gimana sih cara ngefokusinnya? Kayak nggak fokus-fokus. Oke, ya. Ada dua kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ha kecil. Ya. Yang pertama,
jangan sampai dibaca menjadi hak besar. Yang kedua, jangan sampai dibaca menjadi semi-semi huruf kho. Hak kecil dilafalkan menjadi dua kesalahan ini, maka salah besar. Ya, disebutnya apa kesalahannya? Disebutnya lahan jali. Disebutnya lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak. Kenapa dia bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena kalau dia sudah menukar huruf, berarti dia sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya, maka penting teman-teman belajar ngaji cuma lewat masuk ke ikhfa idghamnya saja nggak sempurna, teman-teman. Ya, pasti banyak kesalahan besar. Pasti banyak kesalahan besar. Teman-teman belajar ngaji berkutat hanya di ikhfa idgham idhar, ikhfa syafawi, mad tabi'i dan yang lain-lain, bagus, bagus. Tapi gak akan pernah sempurna bacaan teman-teman. Kalau hurufnya nggak diabaikan, gak akan, pasti ada kesalahan besar. Karena kesalahan besar itu dimulai dari pelafalan huruf. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Auzida 'alaihi waratilil Qur'ana tartila." Baca Allah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Bukan dulu ikhfa idgham idhar yang dibahas tartil itu, tapi tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Sedangkan banyak orang huruf asal-asalan, asal lewat. Ya. Oke. Jadi, terus saya gimana, hurufnya masih banyak yang salah. Latih. Kita tuh nggak dimintai pertanggungjawabkan atas hasil, kok enggak. Tapi kita berproses dan berprogres atau tidak. Ya, mau berproses atau berprogres atau tidak, ini tergantung kita, teman-teman sekalian. Ya, tergantung kita mau berproses enggak. Masalah hasil mah gimana Allah. Jangan sombong kita bisa karena kita udah 5 tahun belajar, bukan karena 5 tahun belajarnya. Allah mau kasih 5 detik juga bisa. 5 tahun belajar itu adalah bentuk penghambaan kita di hadapan Allah, dan akan terus menghamba kita di hadapan Allah, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Gitu. Jadi saya di sini tidak akan membuat teman-teman dengan janji-janji teman-teman jadi cepat bisa. Cepat dan lambat itu hak Allah, bukan dari kita, bukan dari manusia, teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah, lalu fokus kalau ada yang membahas, teman-teman, ya, ketika ada guru-guru yang dia mendampingi teman-teman, apalagi sampai mendampingi huruf demi huruf, ya, diikuti. Bahkan ada yang sampai mangap-mangap gurunya, ada yang pakai senter. Itu perjuangan luar biasa, teman-teman. Kalau guru-guru teman-teman gak cinta sama teman-teman, gak akan mau beliau seperti itu. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, hak kecil seringkali tertukar dengan huruf hak besar ataupun huruf kho. Kenapa? Karena hak kecilnya tidak dilafalkan dari sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Tidak sesuai dengan dilafalkan sesuai dengan tempat hurufnya. Ya, nah, kenalan kita sama hak kecil, ya. Oke, nih perhatikan. Kita kenalan sama hak kecil dulu, ya. Nih perhatikan. Oke, hak kecil. Nih, ya, hak kecil itu dilafalkan bersamaan dengan huruf ain, ya, dari wastul halqi, thumma liwastihi fa'ainun ha'u. Hak kecil itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya. Nah, bersamaan dengan ain. Nah, dari mana? Dari sini. Saya hapus dulu ya. Masya Allah. Nih, tepat dari bagian ini nih. Tengah tenggorokan, yang area warna ungu. Ini namanya area katup epiglotis. Ya. Nah, hak kecil itu punya salah satu sifat yang disebut dengan apa sifatnya? Hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Nah, karena Masya Allah, karena hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan, ya, maka dia akan mengalirkan nafas yang karakteristiknya berbisik atau seperti orang yang sedang kepedesan. Nah, makanya ada yang bilang hak pedas, gitu kan? Oke, sip. Nah, sekarang ha, hi, hu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, ya.
pastikan tekan bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian. Ya. Kalau tepat dari bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian, dia pasti mengalir nafas yang berbisik. Kalau teman-teman lafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan teman-teman sekalian, pasti dia akan mengalirkan nafas yang berbisik. Ha, hi, hu. Kedengeran ada nafas berbisiknya? Ha. Dialirkan dulu berbisiknya, baru keluarkan vokal a, i, u-nya. Ha, hi, hu. Ah, itu dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Dari bagian ini keluar nafasnya. Nah, sekarang banyak orang melafalkan H kecil itu tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Nah, ya, banyak orang melafalkan H kecil itu justru terlalu kemana? Terlalu ke bawah, terlalu ke sini. Nih, terlalu ke sini. Nah, kalau H kecil dilafalkan terlalu merosot ke bawah, yang muncul adalah huruf yang lain, yaitu H besar. Tuh, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ya, H besar juga sama soalnya punya sifat hams, mengalir nafas. Tapi karakteristiknya berbeda dengan H kecil karena tempat keluarnya berbeda. Ya, H besar itu punya sifat hams. Ya, hamsnya mengalir nafasnya nafas yang biasa, teman-teman sekalian. Nafas yang biasa saja. Ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita coba praktekkan pelan-pelan. H kecil, tengah tenggorokan. H besar, pangkal tenggorokan. Kita praktekkan, ya. Perhatikan. H, 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 hi, hi, hu, hu, ha, 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 hi, 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 hu, 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 hu. Bisa difahami, teman-teman? Bisa difahami pelan-pelan? Kalau belum bisa nggak apa-apa. Teman-teman nggak harus memaksakan harus langsung faham. Berproses, dinikmati. Nggak dosa kok teman-teman masih salah dalam belajar itu, teman-teman justru double pahalanya. Yang sayang itu teman-teman yang nggak belajar. Yang sayang itu teman-teman yang cuma nyimak saja tanpa melatih. Padahal latihnya walaupun salah, pelafalan teman-teman dihitungnya double pahalanya. Ya, Masya Allah, ternyata baru terasa bedanya atas izin Allah. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, itu cintanya Allah. Ada kebaikan, itu cintanya Allah, bukan live ini. Nah, semoga dengan wasilah live ini menjadi kebaikan. Apalagi kalau dari teman-teman menjadi wasilah live ini tersebar luas. Dengan cara apa? Tap-tap like dan share. Itu kalau mau. Kalau menggiurkan pahala jariah buat teman-teman. Kalau enggak, menggiurkan enggak usah. Ya, lanjut. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, ini perbedaannya. H kecil di sini, tengah tenggorokan, H kecil, nafasnya berbisik. H besar, pangkal tenggorokan, bukan tengah tenggorokan, nafasnya biasa. Nah, kembali lagi ke H kecil. Selain H kecil, kekeliruannya adalah melafalkan harusnya keluar dari tengah tenggorokan, tapi jatuh terlalu ke bawah, alhasil menjadi H besar kan? Nah, sekarang banyak juga yang dia melafalkan H kecil, dia dilafalkan justru terlalu ke atas, terlalu ke sini. Kalau dia dilafalkan ke sini, maka ini menjadi huruf apa? Menjadi huruf kho. Tuh. Ya, di sini huruf kho. H kecil tuh di sini. Kho juga soalnya punya sifat hams, mengalir nafas. Tapi karakteristiknya seperti mendengkur, seperti ngorok. Maka nggak aneh kalau teman-teman sekalian melafalkan H kecil masih terdengar nafas seperti dengkuran atau ngorok, maka tandanya teman-teman melafalkannya terlalu bablas ke tenggorokan, bablas ke tenggorokan paling atas. Kha, kha, khi, khu. Saya izin zoom ya. Kha, khi, khu di sini itu. Harusnya di sini. Di sini. Ha, hi, hu, ah. Nafasnya berbisik. Kalau kha, khi, khu, nah ini berarti masih bablas.
kurang ke bawah sedikit, kurang ke tengah. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar makhraj itu teman-teman sekalian, ya, biar huruf-huruf yang dia mirip-mirip, ya, keluarnya kita bisa identifikasi, kita bisa lihat seperti apa pelafalannya, dan kita tahu bagaimana harusnya kita lafalkan. Sehingga dalam proses latihan membuat teman-teman menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena tahu esensi kaidahnya. Ya, penting teman-teman. Walaupun teman-teman tidak hafal istilah nggak apa-apa, tapi fahami konsep yang terkandung dalam istilah tersebut. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi nih, inilah jangan sampai tertukar. H kecil bagian kolom yang tengah keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Ha, hi, hu. Kalau H besar dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Kalau kho keluar dari ujung tenggorokan. Kho, hi, hu. Gitu ya. Sip. Baik. Kita lanjutkan. La tarawunnal jahi. Nah, berarti di sini haknya jangan sampai dilafalkan jahim atau jahim. Jangan. Ya. Dia harus tepat keluar dari bagian tengah tenggorokan kita dengan karakteristik nafas yang berbisik lembut. Ha, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau salah terus gimana? Maka latihan terus. Kalau salah terus, udah dilatih salah terus, maka latihan terus. Masih salah juga, latihan terus. Masih terus salah, terus latihan. Dosa nggak kita? Nggak dosa. Selagi kita ikhtiar sudah sungguh-sungguh, kan hasil itu bukan karena kita yang hebat. Lagi-lagi semua karena Allah. Bukan karena live-nya yang bagus, bukan karena sistemnya yang bagus, bukan karena metodenya yang bagus, bukan, itu mah wasilah doang. Ya, gitu. Oke, terus lanjutkan. Kalau masih belum bisa, terus latihan. Kalau teman-teman berhenti, itulah yang disebut dengan kegagalan. Kalau salah dalam belajar, nggak ada kata gagal. Ya, ayo semangat. Lanjut, teman-teman sekalian. Ya, agak ngelag, nggak? Bentar ya, agak ngelag kan teman-teman di sana? Enggak ya? Aman ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, H kecil di sini sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat harokat baris bawahnya. Nah, teman-teman lihat. Huruf hijaiyah apapun yang dia di bawahnya terdapat harokat baris bawah seperti ini disebut dengan harokat, namanya adalah harokat kasroh. Oke? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh alias baris bawah, itu harus dibaca dengan vokal I. Maka H kecilnya itu nggak dibaca H. Kenapa? Karena dia tidak berharokat baris atas atau fathah. Dia nggak dibaca Hu. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Ya, tapi dia dibaca harus Hi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Segampang itu. Ya, ngaji itu segampang itu teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Jahi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Ya. Huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan vokal I. Baik. Sekarang, teman-teman ingat gak? Setiap harokat, kan harokat itu basicnya ada 3. Ada fathah vokal A, ada kasroh vokal I, ada dhammah vokal U. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bersyukur atas izin Allah bisa belajar melafalkan huruf dengan benar lewat Ustadz. Atas izin Allah, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, kembali harokat itu kan ada 3. Ada fathah vokal A, ada kasroh vokal I, ada dhammah vokal U. Sekarang, setiap harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Atau punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ya. Nah, kesempurnaan harokat itu istilahnya adalah apa? Istilahnya kita sebut dengan itmamul harokat. Nah, gitu ya. Nah, saya ulang lagi.
Ya, mohon maaf kalau dengan ini saya ulang-ulang teman-teman ngerasa bosan. Mohon maaf. Ya. Nah, itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu akan memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Ya. Kejelasan vokal A, I, U-nya itu diakibatkan karena kita mempelajari dan mengamalkan itmamul harokat. Biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah contoh yang ngajinya udah bagus, udah Masya Allah, dengan nada gitu ya. Tapi tidak tersempurnakan pelafalannya. Sholat, silakan yang udah masuk waktu sholat. Ya, sip. Lanjut, jelas teman-teman sekalian? Jelas teman-teman sekalian? Nah, gitu ya. Sip. Nah, sekarang harusnya jelas ya harokat itu dengan cara menyempurnakan itmamul harokat ini. Nah, kesempurnaan harokat kasroh itu dengan cara apa? Dengan cara RRB. RRB itu apa? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Apa? Rendahkan rahang bawah. Sempurnanya harokat kasroh itu ya bukan bertumpu pada senyum-senyum, cengar-cengis, meringis-ringis nggak jelas. Ya, sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara RRB. Kita tulis dulu apa itu RRB. RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Oke, kita bahas pelan-pelan. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah kita ke bawah. Ya, merendahkan rahang bawah kita ke arah bawah yang akan terlihat visualisasinya dari bibir bawah kita yang menurun ke arah bawah. Contohnya jahim, hak kecil kasroh, maka kita lafalkan bukan hanya ke samping hi, tapi hi, direndahkan rahang bawahnya. Hi, kelihatan? Hi. Kalau dia huruf yang tipis, contohnya huruf H kecil kan huruf yang tipis, maka ketika berharokat kasroh dia dilafalkan sambil senyum, tipis-tipis. Hi. Kalau dia huruf yang tebal, maka dia tidak disenyumkan. Contoh huruf shad kasroh. Sli. Tuh. Sli. Sli. Tuh. Dia kan nggak kalau dia sin, huruf tipis, senyum dia. Si. Tapi di kalau huruf tebal, sli, cuman cukup merendahkan rahang bawah saja. Teman-teman, saya sengaja ya dengan visual seperti ini biar teman-teman lebih jelas. Ya, nggak ada yang terhalangi. Teman-teman jelas nggak nih visualnya, audionya sudah jelas atau belum? Ya, sudah jelas. Kita pakai lighting khusus. Kita pakai ini biar apa? Ini belum ada yang mengikuti dengan cara seperti ini. Karena kita berharap teman-teman bisa Allah kasih izin faham. Gitu. Kita nggak hanya lihat mushaf saja, bolak-balik pakai kamera, pakai macam-macam. Ini yang support siapa? Ada jamaah-jamaah yang support, jamaah-jamaah yang support, yang sudah masuk grup dan support. Ya, ini salah satu investasi kita bersama. Ya, bukan saja hanya saya bergerak sendiri. Teman-teman yang udah support, teman-teman ya yang di grup yang kemarin sudah support, ya surprise-nya nih, ya Masya Allah dari jamaah-jamaah sekalian. Teman-teman diam, teman-teman dapat pahala jariahnya. Saya live, teman-teman nggak live, teman-teman liburan, teman-teman dapat pahala jariahnya. Gitu. Nah, tinggal apa? Tinggal kita sebarluaskan konten-konten baik. Tinggal itu, teman-teman. Karena tampilan baru, akun ini jadi kurang naik lagi. Kenapa? Karena algoritma menilai ini bukan akun kita, orang baru. Karena device-nya berubah dari HP ke tampilan-tampilan yang kita upayakan lebih maksimal. Jadi nggak langsung naik.
perlu ada pengorbanan lagi. Nah, sekarang apakah teman-teman ingin ingin mendampingi prosesnya, membersami proses perjuangannya? Silahkan kalau mau, kita bergerak bersama. Gitu. Ya. Belum, yang lain belum ada yang menggunakan tampilan seperti ini di Indonesia. Ya. Semoga dengan ini banyak yang akhirnya terpantik, oh saya juga pengen kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pionir, jadi leader, insyaallah ya, untuk kebaikan. Ya, fastabiqul khairat teman-teman, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Itu lanjut. Bismillah. Nah, jadi direndahkan rahang bawah. Hi. Ya, paham sampai sini teman-teman? Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, gitu ya. Baik, bismillah. Gitu. Dan kita ya, kalau di live ini nanti ada jualannya, produk Qurannya ada, tapi kita nggak tampilin di tengah-tengah pembelajaran. Ya, kalau saya pribadi nggak suka. Ya, ketika lagi belajar seru-seru nih, penonton naik nih, wah, ada yang mau Qurannya, tampilin Qurannya kuning. Bener. Nah, itu ya. Nah, teman-teman tolong jaga tolong doakan kami agar niat kami terjaga. Ya. Keuntungan keduniaan itu hanya bonus saja. Gitu. Jadi doakan kami ya, gitu agar tetap lurus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan iming-iming yang lain. Gitu. Ya. Itu doakan yang live di TikTok yang ngaji banyak hari ini, teman-teman, tapi mohon doanya ya, diluruskan niat kita ya, gitu. Bukan hanya ngaji ketika pada saat live saja gitu. Ya, gitu. Oke. Sip. Nah, kita lanjutkan. Banyak soalnya teman-teman yang ngaji hari ini, Masya Allah, luar biasa semua ya. Sip. Teman-teman kayaknya sampai sini dulu ya. Ini udah mau zuhur, ternyata nggak ngelihat jam saya. 11.49. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-6-nya ya. Mohon maaf nanggung, soalnya nih kalau kita bahas bisa sampai 15 menit. Khawatir keburu azan zuhur. Kita kan nggak bisa buru-buru. Ya. Gitu. Apakah harus mulut muka lebar-lebar? Ustadz, saya nggak pernah bilang mulut harus dibuka lebar-lebar. Mulut harus dibuka. Saya nggak pernah bilang lebar-lebar ya. Mulut dibuka ketika fathah, bukan mulut dibuka lebar-lebar. Ya, gitu. Oke, sip, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Nanti saya contohkan pelafalannya ya. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tarawunnal jahim. Pelan-pelan lagi. La tarawunnal jahim. Sekali lagi. La tarawunnal jahim. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Silakan teman-teman simak baik-baik. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Terakhir. La tarawunnal jahim. Sadaqallahul azim.